Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Di hari ini kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, pasal 6, ayat 22. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di hari ini, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Bapa di sorga, di hari ini kami juga hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Berilah bagi kami hikmat dan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu memahami firman-Mu di setiap hidup, kerja, dan pelayanan. Hamba-Mu yang memberitakan, Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi sekalian kami yang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami. Amin. Kejadian pasal 6 ayat 22 dengan perikop pembacaan kejahatan manusia. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita pernah mendengarkan tentang seorang Frank. Frank mendapat pekerjaan yang amat sulit, yaitu membangun Imperial Hotel di Tokyo. Pasalnya, Tokyo terkenal sering dilanda gempa bumi. Dengan sabar, ia mempelajari kondisi tanah. Setelah mempelajari situasi tanah dengan seksama, Frank menemukan bahwa 8 kaki di bawah permukaan tanah ada lumpur lunak sedalam 60 kaki. Jadi ia berpikir untuk membuat fondasi di dalam lumpur yang bisa menahan getaran hampa. Ketika ide itu dilaksanakan, banyak yang meragukan, mengejek dan mencelahnya. Namun, Frank tetap melakukan tugasnya. Selama 4 tahun ia bekerja keras sampai hotel itu rampung. Hingga suatu ketika terjadi gempa terhebat yang pernah terjadi dalam kurun waktu 52 tahun. Banyak rumah dan bangunan runtuh akibat gempa besar tersebut. Namun Hotel Imperial tetap berdiri kokoh. Fondasinya bisa menyesuaikan diri dengan getaran gempa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Nuh disuruh Allah membangun bahtera, ia menurut. Tapi ia juga diejek karena membangun bahtera di gunung dan bukan di pantai. Namun Nuh terus bekerja melakukan tugasnya sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Iman Nuh membuat ia melakukan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak hal dalam dunia ini yang dapat mempengaruhi apa yang kita yakini atau imani. Meski keyakinan bukanlah satu-satunya hal yang bisa membuat berhasil. Meski iman juga bukanlah sesuatu yang bisa mengatur apa yang harus terjadi. Tapi kenyataannya, tanpa keyakinan apalagi iman, kita akan sulit berhasil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
sebagai orang beriman dan yakin bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan ke sorga, kita akan menjauhi dosa, disiplin, melakukan tugas, mengasihi setiap orang, dan mengampuni, bersaksi tiap ada kesempatan, dan sebagainya. Bagi kita orang yang beriman pada Yesus Kristus, setiap hari berarti menjadi berkat bagi kita dan sesama. Setiap hari kita bersyukur kepada Tuhan. Itulah keyakinan yang benar, dan kita dapat memuliakan Allah melalui hidup kita. Jika orang lain melihat kehidupan Kristen seperti itu, yang adalah orang-orang yang bersyukur dan memuliakan Tuhan melalui hidup mereka, maka sangat memungkinkan orang lain juga menjadi percaya kepada Yesus Kristus, karena mereka melihat kehidupan kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka melihat kita menjadi kesaksian bagi Yesus Kristus, maka mereka juga akan hidup dan percaya kepada Yesus karena melihat Yesus dalam diri kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, marilah kita dapat mengevaluasi apa yang menjadi keyakinan kita, salah atau benar. Jika keyakinan hidup kita benar, sesuai firman Tuhan, dan hidup kita juga konsekuen dengan hal tersebut, dan kita juga dapat mempertahankan iman dan keyakinan yang demikian, maka saya percaya bahwa apa yang Tuhan mau bagi kita sama seperti Nuh. Ketika Tuhan memerintahkan ia membangun bahtera di gunung, Nuh dapat mengerjakannya sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau kita juga taat seperti Nuh, maka kita juga taat dan mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Melalui percaya kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan. Walaupun nantinya kita diejek, kita difitnah, tetapi kita mau taat melakukan yang Tuhan kehendaki, maka saya percaya bahwa kita bisa dapat melakukannya. Perlu Bapak Ibu dan saya kita ingat bahwa iman bukan alat untuk mengatur Tuhan, tapi tanpa iman kita tak akan mengalami penyertaan Tuhan. Dari iman kita kepada Tuhan, maka kita dapat mengalami penyertaan Tuhan di sepanjang hidup. Karena kita memiliki iman kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan yang adalah Allah yang menyelamatkan kita dari dosa, Allah yang telah berinkarnasi sebagai manusia menyelamatkan Bapak Ibu dan saya dari dosa. Allah yang kita imani, Allah yang kita percaya, Allah yang hidup di dalam kita dan kita hidup di dalamnya. Allah yang senantiasa mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kehidupan kita. Saya percaya bahwa hari ini Bapak Ibu dan saya, saudara-saudara kita ada, itu karena Allah. Karena Allah berkenan, maka kita hidup menikmati karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kita juga mau taat seperti Nuh yang mematuhi perintah Tuhan. Walaupun sekali lagi diejek, difitnah, tetapi kita taat, maka yang nanti kita peroleh adalah berkat, keselamatan, dan kehidupan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di hari ini kembali lagi kami diingatkan oleh kebenaran firman. Kalau Nuh mematuhi perintah Tuhan untuk membuat bahtera, kami percaya bahwa dari kebenaran firman-Mu yang hidup hari ini, ketika kami mendengar, mematuhi, taat, dan melakukan kehendak Tuhan, maka kami juga mampu melakukan karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia melalui hidup kami. Dari hidup kami orang lain percaya bahwa Tuhan ada. Dari hidup kami, maka orang lain juga percaya kepadamu Tuhan. Bapa di sorga, kami yang mendengarkan firman hari ini melalui siaran Klavos Sukacita,
biarlah kami terus diberkati oleh firman Tuhan, sehingga kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Kami semua yang terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan melalui siaran Klavos Sukacita, Tuhan memberkati di setiap kehidupan kami. Baik kami yang menyampaikannya, tetapi Bapak Ibu para pendengar yang mendengarkan firman-Mu, berkati Tuhan melalui hidup mereka siang dan malam. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami terus berdoa dan memuliakan nama-Mu. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.